apa saja syarat khusus terkait dengan publikasi untuk pengangkatan jabatan fungsional pertama dosen dari tenaga pengajar ke asisten ahli 150. Simak terus. Saya Tirta Musitama. Saya akan membantu Anda berbagi tentang sukses menjadi seorang dosen, motivasi dosen, karir dosen, dan tips dosen di kampus kita Viewpoint di channel ini. Saya akan membahas kali ini syarat khusus publikasi. Tentu untuk diangkat dalam jabatan pertama sebagai seorang dosen, dari tenaga pengajar hingga asisten ahli ada berbagai macam syarat lainnya. Tetapi saya akan fokus kepada syarat publikasi. Kenapa? Karena seringkali syarat publikasi ini jadi momok ya buat dosen-dosen pemula. Tidak hanya dosen pemula sih, masing-masing jabatan itu juga seringkali menjadikan publikasi sebagai momok. Tapi kalau kita memahaminya dan tahu caranya, tips-triksnya, tentu sebenarnya tidak terlalu sulit asalkan kita mau. Baik, saya akan menyajikan 4 hal syarat khusus itu yang harus diperhatikan, dan nanti kalau Anda menyimak video ini sampai akhir ada tipsnya. Bagaimana Anda bisa nanti memanfaatkannya dan bisa lolos ya, insya Allah diangkat dari TP ke AA dan pengajuan Anda mulus. Baik, yang pertama adalah berapa jumlah publikasi yang harus Anda siapkan untuk naik dari TP ke AA. Hanya satu ya. Hanya satu. Ini penting sekali. Ya. Jadi Anda cukup fokus kepada satu artikel saja. Kalau punya lebih, ya tentu lebih bagus gitu. Tapi fokus pada satu. Berikutnya adalah posisi peran Anda sebagai penulis di mana? Sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi. Artinya Anda letaknya di depan, paling depan. Kalau itu Anda menulis bersama penulis-penulis lain. Dan sebagai penulis korespondensi, Anda lah yang mengirimkan artikel itu kepada jurnal. Ketiga, outletnya di mana? Cukup di jurnal nasional. Ini penting sekali. Jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 3, 4, 5, atau 6. Cukup Sinta 3 dan 6. Tentu bukan merupakan sesuatu yang sulit luar biasa. Karena kita tahu kalau Sinta 2 atau bahkan Sinta 1 itu sudah memiliki tingkat kompetisi yang mungkin sangat rigid dan sangat kompetitif. Itu tentang outletnya. Lalu bagaimana kalau punya jurnal internasional, punya jurnal bahkan internasional yang bereputasi? Nah, simak terus ya, nanti saya bahas di belakang. Yang keempat, artikel yang ditulis sejak kapan? Tentu artikel yang dipublikasikan itu yang Anda tulis adalah sejak Anda menjadi dosen. Jadi kalau Anda waktu masih kuliah S2, tentu tidak bisa dihitung. Baik, itu 4 hal ya. Nah, sekarang apa tipsnya? Tipsnya, yang pertama adalah kerjakan yang wajib. Namanya wajib, kalau Anda kerjakan, ya insya Allah terpenuhi, maka lancar gitu ya. Apa itu? Penuhi saja satu artikelnya di jurnal nasional, Sinta 3, 4, 5, atau 6. Anda penulis pertama dan penulis korespondensi. Nah, bagaimana kalau Anda memiliki artikel jurnal di Sinta 2 atau Sinta 1, bahkan jurnal internasional atau internasional bereputasi ya? Nah, harus memenuhi kaidah clean and clear. Waduh, apa itu Prof ya? Kira-kira adalah artikel Anda harus bagus kualitasnya, jurnalnya, publishernya harus bereputasi. Nah, bagaimana proses reviewnya harus dicek, dan reviewnya benar-benar substantif, tidak hanya sekedar oke, bagus, silahkan gitu. Jadi tipsnya menurut saya, kenapa kita harus bersusah-susah? Kalau yang wajib cukup nasional bisa Anda penuhi,
Yang penting Anda naik dulu, diangkat dulu dari tenaga pengajar ke asisten ahli. Setelah Anda mendapatkan pengangkatan pertama atau jabatan fungsional pertama sebagai dosen dengan jabatan fungsional akademik asisten ahli, nanti Anda bisa tingkatkan karya Anda dalam menulis, melakukan riset yang lebih bagus dan publikasi yang lebih bagus di jurnal-jurnal yang lebih baik. Nah, itu semoga kalau Anda mengikuti beberapa tips saya, khususnya terkait dengan syarat khusus ini, ya insya Allah ya, semoga kalau Tuhan mengijabah, ya, usaha Anda, aplikasi Anda akan lancar. Tugas kita kan berusaha. Nah, tentu saya harus sampaikan ada syarat-syarat lain terkait dengan publikasi ini. Tapi saya fokus kepada hal itu. Tentu sebagai seorang dosen, silakan cek lagi tugas Anda. Cek apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi yang berkaitan publikasi, insya Allah dengan 4 hal tadi, kalau Anda penuhi persyaratan pengajuan dari TP ke HA akan berjalan dengan baik. Sukses buat Anda, semangat ya. Para dosen, para pejuang, pengemban amanat rakyat untuk memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan tinggi. Saya Tirta Musitama. Kalau Anda suka, jangan lupa subscribe ya, like dan berikan komentar pertanyaan di sini dan share kepada teman-teman kolega dosen yang lain yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa nikmati juga, tonton juga video-video saya yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Sukses buat kita semua.